eee, masih memulai karirnya, masih masih menjajaki, mungkin mungkin boleh dikatakan masih mencari jati dirinya lah gitu. Jadi gue juga nggak mau terlalu memaksakan dia untuk berpikir ke arah situ, takutnya nanti ya dia belum siap untuk berpikiran ke situ gitu loh. Dengan Ayu rupanya Andre belum juga menemukan wanita yang dianggapnya pas untuk dijadikan pendamping hidup, sampai akhirnya ia bertemu dengan Erin Wartia Triguna yang merupakan teman kuliah adik kandungnya. Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda saat ini bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pekerja di dunia hiburan tidak harus meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Seperti yang dialami Krisdayanti, diva pop ini masih meluangkan waktunya untuk mengawasi perkembangan sekolah anaknya dengan kesediaannya untuk menjadi ketua Jamiah Al-Azhar. Di panggung ini Krisdayanti bukan untuk menyanyi, apalagi berceramah. Ia berdiri di atas panggung mini di hadapan anak-anak TK beserta para orang tua murid dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai ketua POMG di Taman Bermain tempat putranya bersekolah. Sejak putra keduanya bersekolah di Taman Bermain Islam itu, Krisdayanti didaulat untuk memegang jabatan ketua POMG. Sebagai ketua, ia pun berkewajiban mengkoordinir acara pertemuan orang tua murid yang rutin dilakukan. Tidak heran kalau ia akhirnya menjadi salah satu ibu-ibu yang sibuk saat rutinitas berkumpul keluarga itu tiba. Jadi memang acara family gathering ini sudah acara tahunan daripada Al-Azhar, rutin, dan alhamdulillah tujuannya di sini ya untuk mempererat antara kegiatan orang tua dan anak dan juga sekolah, dan anak-anak ini diciptakan untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang berkreativitas. Dibanding dengan tugas dan beban pekerjaan yang lainnya, tugas sebagai ketua wali murid inilah yang paling berat dan menyenangkan untuk istri Anang Hermansyah itu. Tentunya buat saya udah bilang sama ibu-ibu dan juga teman-teman semua satu sekolah, tentunya ada pro dan kontra karena mengingat prestasi ini yang ditugaskan kepada saya mungkin lebih membahagiakan dibanding trofi-trofi yang saya punya, karena ini berhubungan langsung dengan anak-anak, ya kan, berhubungan langsung dengan anak-anak, ada kebanggaan di mana anak-anak tuh merasa kita senang sekali ketika anak-anak begitu sangat-sangat membutuhkan waktu kita. Rasanya tidak pas jika ada panggung, tapi Krisdayanti tidak menyanyi. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kehadirannya, selain mengkoordinir acara dan mengajak para murid TK bermain, diva pop ini juga diminta untuk memeriahkan acara dengan alunan suara merdunya. Tidak jadi soal untuknya, walaupun sekedar gratisan saja. Yang lebih penting bagi Krisdayanti, semua kerja kerasnya ini bisa membawa kebahagiaan bagi anak-anak, khususnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi putra dan putrinya. Senang. Jadi buat saya masa anak-anak itu kan masa yang tidak pernah bisa kita ulang. Jadi alhamdulillah anak-anak ya kita maksimalin lah gitu loh. Kita maksimalin waktu mereka untuk bisa bermain. Selain Krisdayanti, tampak Alia Rohali, Pakita Wijaya, dan Rati Sanggarwati yang hadir sebagai anggota perkumpulan wali murid yang diketuai oleh Ibunda Azriel itu. Bagi Pakita Wijaya, bertemu dan berkumpul dengan wali murid di sekolah tempat putra pertamanya menimba ilmu itu merupakan ajang untuk saling bertukar cerita sambil mengamati perkembangan anak secara langsung. Sebagai wanita bekerja, Pakita benar-benar memanfaatkan waktu luangnya untuk kebersamaan ini. Ini kebetulan memang ada acara family gathering-nya Al-Azhar, kebetulan anakku di Al-Azhar, dan lagi Al-Azhar bikin family gathering aja gitu, ngumpul-ngumpul gitu. Di luar acara gathering ini, biasanya kemana sih Pakita dan suami mengajak kedua putra-putrinya bermain? Kemana ya kita biasanya, kadang-kadang kita suka ke pulau, kalau enggak kalau di Jakarta aja ya kemana aja, makan siang ke toko buku ke toko mainan kayak apa aja, terserah mereka maunya apa.
Rencana Andries Tingki untuk mengakhiri masa lajang tinggal menunggu waktu. Tanggal 17 September kemarin, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-31, Andries secara resmi melamar sang kekasih dalam sebuah acara pertunangan di kediaman Erin kekasihnya. Setelah terikat tali pertunangan, rencananya Andre dan Erin kekasihnya akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember nanti. Ditemui usai acara, Andre dan Erin menceritakan rencana-rencana mereka. Kita rencana bulan Desember 17 juga. Makanya pas kan sekarang juga 17, terus nikahnya juga 17. Jadi mungkin kita menganggap 17 itu mudah-mudahan angka yang bagus. Gitu. Mudah-mudahan, tapi itu hanya sekedar ini aja kok. Dipas-pasin aja gitu. Bagi Andre, tahun ini adalah tahun yang tepat untuk mengakhiri masa lajang. Apalagi di tahun ini, ia juga bertemu dengan wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Tidak ingin berlama-lama berpacaran, ia pun memutuskan untuk langsung meminang sang kekasih. Ia mengaku mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan, begitu juga dengan Erin. Alhamdulillah. Semuanya didukung sama. Ya, tadinya sih nggak mikirin mau kawin cepetan. Tadinya masih mau kuliah dulu, cuma karena Bang Andre udah minta terus sambil kuliah juga boleh, ya udah nggak apa-apa. Jauh sebelum bertemu dengan Erin, Andre yang seringkali terlihat gonta-ganti pacar sempat mendapat julukan playboy. Sederet nama wanita cantik pernah dikabarkan masuk dalam kehidupan cintanya. Bahkan dengan Linda Rahman kekasihnya dulu, Andre juga pernah merajut rencana untuk naik pelaminan. Persiapan pun sempat mereka lakukan. Sayangnya rencana menyatukan cinta di pelaminan itu kandas di tengah jalan. Tidak lama setelah mengakhiri hubungan cinta dengan Linda, Andre kembali memperkenalkan wanita yang menjadi kekasihnya, seorang bintang muda bernama Indah Ludiana. Ya gue sayang sama dia, sama kayak gue sayang sama adik gue juga, karena kan kita cukup jauh juga ya bedanya. 10 tahun. Terus ya gue jalanin lah. Ya untuk jodoh ya nggak tahu deh, pokoknya kita berusaha untuk jalanin yang baik. Lagi-lagi kemesraan itu hanya sekejap saja. Hubungan Indah dan Andre berakhir pahit sebelum keduanya sempat merajut impian kepelaminan. Ia kembali memperkenalkan kekasih hatinya. Kali ini seorang wanita bernama Ayu Pratiwi, lawan mainnya dalam film layar lebar berjudul Kiamat Sudah Dekat. Gue melihat Ayu itu kan masih muda, dari umurnya juga dia masih memulai karirnya, masih menjajaki. Mungkin boleh dikatakan masih mencari jati dirinya lah gitu. Jadi gue juga nggak mau terlalu memaksakan dia untuk berpikir ke arah situ. Takutnya nanti ya dia belum siap untuk berpikiran ke situ gitu loh. Dengan Ayu rupanya Andre belum juga menemukan wanita yang dianggapnya pas untuk dijadikan pendamping hidup, sampai akhirnya ia bertemu dengan Erin Wartia Triguna yang merupakan teman kuliah adik kandungnya. Keinginan Rieke Diah Pitaloka untuk menjadi seorang ibu bakal terlaksana. Pasalnya, pemeran si Oneng ini dikabarkan telah hamil 4 minggu. Namun, agar tidak penasaran akan kebenarannya, mari kita simak penuturan Rieke yang ditemui di acara pernikahan Said Bajuri pada hari Jumat malam lalu. Tiga bulan sudah Rieke Diah Pitaloka merasakan nikmatnya hidup berumah tangga. Kabar yang beredar, kebahagiaan Rieke dan Doni suaminya semakin bertambah dengan hasil bulan madu mereka yang sudah menunjukkan tanda-tanda kehadiran buah hati. Kabarnya Rieke kini tengah hamil muda. Ditemui di acara pernikahan rekannya, Rieke yang hadir bersama Doni Gahlar suaminya menampik kabar bahagia itu. Udah diperiksa. Kayaknya harus terapi dulu katanya. Kelihatannya belum kan, masih rata. Belum diperiksa lebih lanjut. Kawinnya aja, tapi lagi musim sih. Bantahan asal yang keluar dari mulut si Oneng ini tampak jauh berbeda dengan kondisi tubuhnya. Rieke yang dibalut kebaya modern berwarna sangat mencolok itu tampak semakin berisi. Kalau diperhatikan, tubuh Rieke yang semakin subur tampak seperti wanita yang tengah mengandung. Sikap tubuhnya yang terkesan menyembunyikan perut buncitnya juga membuat kabar kehamilan Rieke terasa beralasan. Ya kalau gue hamil emang kenapa ada lakinya? Cewek lagi. Kalau lu yang hamil baru Kalaupun hamil di dalam nikah, bukan di luar nikah.